Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang. Yang kami hormati Ibu Gayatri Wahyu Widayanti Eskepner selaku mentor dan rekan-rekan peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di Puskesmas Nusukan. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara utama, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Mbak Devi, selanjutnya sesi tanya jawab, setelah itu tanggapan dari mentor dan penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca bismillah. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Mbak Devi. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bu. Mohon izin, saya di sini mau melaporkan hasil orientasi saya pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah P3K angkatan ke-1 tahun 2025. Perkenalkan, saya sendiri Devi Noviani, perakam medis terampil di Puskesmas Nusukan tahun 2025. Dari latar belakang masuk di bab 1, yang pertama, ASN dan P3K wajib memahami nilai-nilai dasar dan etika pada instansi pemerintah. Nilai dasar tersebut diwujudkan dalam bentuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan nilai dasar tersebut diakronimkan menjadi berakhlak. Kemudian masuk di puskesmas dapat diartikan sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat. Dan di era revolusi digitalisasi ini, maka puskesmas mengikuti untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan berbasis digital. Kemudian dari kegiatan tersebut, untuk mendukung tercapainya salah satu misi Puskesmas Nusukan yaitu melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat. Maksud dan tujuan orientasi ini yang pertama, memahami program orientasi dan etika instansi, dan yang kedua mengaktualisasikan nilai ASN dan P3K yang berakhlak, dan yang ketiga menjadi perekam medis yang mampu menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi yang pertama pada tanggal 16 Mei 2025 dilakukan pembukaan melalui daring dengan YouTube. Tanggal 4 sampai 18 Juni 2025 dilakukan orientasi di tempat kerja dan orientasi tersebut dilakukan di Puskesmas Nusukan. Kemudian nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2001. Visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi yang terkait adalah mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian dari nilai dan etika organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu visi misinya, visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki visi pelayanan yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan yang prima. Kemudian misinya meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Nilai dan etika Puskesmas Nusukan. Visi menjadikan Puskesmas Nusukan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional, bermutu, dan mandiri. Dan misinya yang pertama,
menggerakkan pembangunan kecamatan Banjarsari berwawasan kesehatan. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Dan yang keempat, melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat. Dan yang kelima, menanggulangi permasalahan kesehatan. Keenam, menggerakkan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Dari laporan orientasi ini diambil rencana kerja. Yang pertama judul, yang kedua identifikasi isu, yang ketiga isu yang diangkat, dan yang keempat gagasan pemecahan isu. Di sini saya mengambil judul orientasi pada inovasi, optimalisasi pendaftaran online melalui mobil JKN di Puskesmas Nusukan. Untuk identifikasi isunya, yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan mobil JKN untuk pendaftaran online di Puskesmas. Dan yang kedua, masih sedikit yang menggunakan aplikasi mobil JKN untuk melakukan pendaftaran antrian online di Puskesmas. Kemudian isu yang diangkat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan mobil JKN untuk pendaftaran online di Puskesmas Nusukan. Kemudian saya mengambil gagasan pemecahan isunya. Yang pertama, membuat leaflet tentang tata cara penggunaan mobil JKN sebagai antrian pendaftaran online. Dan yang kedua, petugas mengedukasi ke pasien pada saat melakukan pelayanan pendaftaran di Puskesmas. Dan yang ketiga, membagikan informasi tentang tata cara penggunaan antrian pendaftaran online mobil JKN di sosial media Puskesmas. Dan yang keempat, tersedianya tata cara penggunaan mobil JKN untuk antrian pendaftaran online di papan media informasi ruang tunggu pasien atau di depan informasi depan. Kemudian rencana kerja PPPK. Yang pertama, langkah awal identifikasi isu. Tahapan kegiatannya, melakukan identifikasi masalah dengan mengamati nomor antrian panggilan di komputer pendaftaran dan kurangnya jumlah capaian antrian pendaftaran online di mobil JKN. Dan outputnya, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait mobil JKN sebagai pendaftaran antrian online. Yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahapan kegiatannya, melakukan diskusi bersama petugas terkait antrian pendaftaran online mobil JKN dan menyampaikan rencana kerja atau ide kepada mentor. Outputnya, yang pertama, mendapatkan gambaran tentang penyebab kurangnya pengetahuan tentang antrian pendaftaran online. Dan yang kedua, tersampaikannya rencana kerja, yaitu optimalisasi pendaftaran online melalui mobil JKN di Puskesmas Nusukan. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Tahapan kegiatannya, membuat desain leaflet tentang tata cara penggunaan antrian pendaftaran online mobil JKN. Outputnya, tersedianya hasil desain leaflet. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatannya, mengedukasi atau menyarankan kepada pasien saat melaksanakan proses pendaftaran untuk menggunakan aplikasi mobil JKN dengan memberikan leaflet tentang tata cara penggunaan aplikasi antrian pendaftaran online JKN. Outputnya, pasien menerima informasi tentang tata cara penggunaan aplikasi mobil JKN untuk melakukan pendaftaran online. Yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Tahapan kegiatannya, melakukan evaluasi dengan membantu pasien agar bisa menggunakan aplikasi mobil JKN untuk melakukan pendaftaran online. Outputnya, pasien paham tata cara penggunaan aplikasi mobil JKN untuk pendaftaran online di Puskesmas agar pelayanan pendaftaran menjadi lebih cepat tanpa menunggu lama antrian di pendaftaran. Dari kelima kegiatan tersebut, kontribusi terhadap visi dan misi di Puskesmas yaitu mendukung tercapainya misi Puskesmas Nusukan, yaitu melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat. Untuk kerja menengah, ini dilakukan pada tahun 2025 ya Bu ya. Yang pertama, kegiatannya mengedukasi kepada pasien
tata cara melakukan pendaftaran online melalui MJKN. Outputnya, pasien sudah memahami tata cara penggunaan antrian online melalui MJKN. Dan yang kedua, mengevaluasi dengan cara memantau jumlah pasien yang mendaftar melalui MJKN di komputer pendaftaran. Outputnya adanya peningkatan pasien yang mendaftar melalui MJKN. Kontribusi terhadap visi dan misinya yaitu kegiatan ini mendukung untuk tercapainya visi Puskesmas Nusukan, yaitu menjadikan Puskesmas Nusukan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional, bermutu, dan mandiri. Berikut hasil inovasi saya dengan cara leaflet dengan cara pendaftaran rawat jalan melalui aplikasi mobil JKN. Yang pertama, kita harus ngunduh dulu aplikasi Mobile JKN di Play Store atau di APPS Store. Yang pertama, setelah aktivasi kita bisa pilih klik menu pendaftaran pelayanan pada antrian. Dan yang kedua, klik fase tingkat pertama. Dan ketiga, pilih peserta, pilih pada poin tujuan dan tanggal kunjungan. Dan yang keempat, bisa pilih dokter, tenaga medis di poin tujuan. Yang kelima, tulis keluhan, lalu klik simpan. Dan yang keenam, akan mendapatkan nomor antrian. Setelah mendapatkan nomor antrian, kemudian bisa datang ke puskesmas sesuai jadwal dan menginformasikan kepada petugas informasi dan petugas pendaftaran dengan menunjukkan bukti antrian pada mobil JKN tersebut. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan orientasi. Yang pertama, ini ada konsultasi kepada mentor dan beberapa kegiatan mengedukasi pada pasien dan tata cara penggunaan mobil JKN. Ada di ruang pendaftaran, di ruang tunggu, di poli KIA, dan bukti rencana kerja ada bukti di nomor antrian komputer pendaftaran ya Bu ya. Ini saya ambil baru 2 hari. Hari Sabtu ini ada 4 pasien yang mendaftar lewat MJKN dan hari Senin ada 7 pasien yang mendaftar. Ini lebih ada peningkatan. Kemudian ada leaflet di ruang tunggu dan sudah di-upload di media sosial Puskesmas. Kemudian saya mengambil kesimpulan yang pertama, setiap ASN dan P3K diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi. Kedua, aktualisasi perlu diperlukan dalam orientasi ASN dan P3K. Dan yang ketiga, pemanfaatan mobil JKN di tengah revolusi digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di dalam pelayanan kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan atau masukan, saya persilahkan. Baik, apakah ada pertanyaan untuk Mbak Devi? Silakan. Sebelumnya terima kasih Mbak Devi. Saya Alfi, saya Gizi dari Puskesmas Nusukan. Kadang kan kita berjaga di informasi ya, di informasi depan. Nah itu kadang ada yang sudah mendaftar lewat MJKN, tapi ternyata dia tuh antriannya sudah terlewat. Jadi misal di antrian dewasa nomor 20, nah ibunya itu daftarnya tadi terlalu pagi ya, dia daftarnya nomor 2.
dia datang sudah pemeriksaan mungkin atau namanya itu yang pasti sudah terlewat. Jadi sudah dipanggil dari tadi, sudah dilompati beberapa nomor. Nah itu terus kita menyampaikan ke pasiennya gimana? Apa harus mendaftar lagi di pendaftaran loket depan atau bisa langsung diproses untuk pemeriksaan di polinya gitu. Terima kasih. Silakan Mbak Devi. Terima kasih ya Mbak Alfi. Dari informasi tadi, dari pertanyaan tadi, jika nomor antrian yang lewat MJKN Ya, kelewat, kalau sudah terlewat, jadi dia daftar dapat nomor NJKN itu misalnya dewasa di nomor 2, tapi nomor 2 tadi sudah dipanggil kan dia belum datang, terus itu gimana? kalau yang Perlu daftar kalau selama ini dilakukan itu tidak usah mendaftar lagi karena dari sistem MJKN itu udah langsung masuk. Kalau pasien walaupun pasien lama atau pasien baru itu kalau dari sistem MJKN langsung bisa masuk di Simpus, itu nggak usah daftar lagi. Kalau juga nggak bisa, berarti langsung konfirmasi aja ke ruang pendaftaran. Nanti kalau sampai di poli biasanya kita ngasih jarak antara dia datang sama pasien yang udah nunggu sekitar 5-7 pasien, baru kita masukkan, susulkan lagi gitu. Terus jadi kalau ini saya udah punya nomor, langsung ke loket kan, langsung saya suruh ke loket. Setelah itu sudah berarti langsung ke di poli. polinya. Ya. Oh iya. Kalau biasanya ini nomor D2 di ruang poli umum apa pemeriksa udah D9, berarti kita susulkan di D15 atau D16 gitu. Nanti kelewat 5 pasien atau 7 pasien. Ya, masih urut, ikuti urutannya. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih banget. Terima kasih. Selanjutnya adalah tanggapan dari mentor kepada Ibu Tri Wahyu Widayanti, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini berarti saya langsung ini. Pertanyaannya sudah ya? Oke, berikan aplaus terlebih dahulu untuk Mbak Devi yang sudah memaparkan dengan sangat baik ya dan lancar. Oke, yang semangat saya lihat tadi Mbak Devi ya, semangat banget ya dalam memaparkan. Iya. Yang tanya juga semangat. Nah ini peserta yang lain. Oke, kita biar semangat dulu. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ya, yang semangat Mbak Devi semangat banget dalam memaparkan. Karena habis ini selesai ya Mbak ya. Iya. Terima kasih Mbak Devi untuk sekaligus ini merupakan cara atau langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas. Ya. Jadi ini sudah sesuai, judul pun juga sudah sesuai dengan misi kita yang ke berapa? Betul. Misi kita yang keempat, ya. Hubungannya dengan pelayanan yang cepat, ya. Pelayanan cepat dan tepat. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya sebagai mentor, ya, dari beberapa kali mentoring, gitu ya, dari beberapa kali mentoring, dan ini hasil yang bagus menurut saya karena memang ada perbaikan, ya, perbaikan dari baik dari judul kemudian juga dari isi laporannya ada beberapa perbaikan di sini. Nah, cuman saya mau menekankan pada beberapa hal. Yang pertama adalah sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan ini sudah betul, yaitu menggunakan metode Harvard, ya. Nanti mau untuk direvisi pada halaman 12, ya, pada halaman 12 masih ada nanti untuk direvisi. Nah, jarak spasi masih ada jarak spasi yang terlihat hanya 1 spasi. Nah, nanti bisa diperbaiki. Kalau di tempat saya halaman 12 ya, nomor 5 tentang program strategi OPD. Gitu.
Oke. Kemudian kalau saya untuk ditambahkan pada bagian lampiran, ini kan judulnya optimalisasi pendaftaran online melalui mobile JKN. Nah, saya tadi melihat di paparan, itu sudah ada grafik atau sudah ada bukti bahwa dengan adanya kemarin sedikit yang melakukan pendaftaran online, gitu ya. Tetapi setelah dilakukan tindakan ini, ya, inovasi ini, kemudian bertambah jumlahnya. Dilihat dari hari Sabtu, kemudian Sabtu berarti tanggal 14 dan hari Senin tanggal 16. Nah, di sini di dalam laporan itu belum ada. Jadi nanti bisa ditambahkan di dalam laporannya, ya, bahwa untuk bukti, ya, bukti setelah inovasi ini dilaksanakan atau dilakukan ternyata ada perkembangan yang signifikan. Itu yang dibutuhkan, ya. Tambahkan nanti di dalam laporan ini di bagian lampiran. Oke. Itu masukan saya yang kedua. Kemudian ini tambahkan juga masukan saya yang ketiga itu adalah pada bagian penulisan di sini sosialisasi penggunaan mobile JKN. Nah, gambar coba bisa ditayangkan kalau yang tadi ditayangkan di lampiran atau gambar tadi. Nah, ini. Oke, pada bagian kanan sendiri, bagian timur ya, itu mengedukasi pasien, kemudian yang satunya mengedukasi pasien, ini juga mengedukasi. Nah, oke, kalau di sini ada ya Mbak, judulnya mengedukasi. Kalau di tempat saya untuk laporannya sosialisasi penggunaan mobile JKN. Oke, berarti nggak apa-apa sih, maksudnya kan sama. Hanya nanti kalau ditambahkan di laporan ini, sosialisasi ini, ya, sosialisasi yang ada ini terutama penggunaan mobile JKN ini secara apa? Misalnya gini, sosialisasi penyuluhan, ya, penyuluhan misalnya pada peserta atau pengguna layanan, ya, Anda melakukan sosialisasi atau sosialisasi hanya per individu, gitu. Nah, nanti tolong untuk dijelaskan di sini. Nah, pertanyaan saya sekarang yang pertama, sosialisasinya ini berarti dilaksanakan secara individu kah saja atau juga ada penyuluhan kepada pasien? Sementara ini sosialisasinya individu mandiri. Saya mengambilnya yang sementara yang muda-muda dulu kok, yang menggunakan handphone gitu. Ya, ini mandiri saja sudah kelihatan ya buktinya ya. Ya, nanti kalau misalnya ditambahkan dengan sosialisasi penyuluhan ke pelanggan atau pengguna layanan, yaitu pada saat pagi hari. Ya, pada saat pagi hari nanti bisa disosialisasikan atau pada saat pasien tidak crowded gitu ya. Nah, itu bisa disosialisasikan, dimunculkan, ditunjukkan leafletnya. Ya, kalau perlu dibagikan leafletnya sehingga pengguna layanan itu akan terpapar lebih banyak. Sehingga penggunaannya nanti para pelanggan kita juga akan semakin banyak untuk menggunakan pendaftaran secara mobile JKN. Itu ya. Oke, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya dan itu sekaligus saran. Oke. Boleh nambahkan lagi ya? Oke, ini tadi sudah. Untuk bagian ya kesimpulan Kak. Karena saya lihat di laporan ini dari bab 1, 2, 3, 4 sudah bagus dan sudah sistematis. Nah, pada bagian kesimpulan bab 5. Bab 5 di sini untuk penutup ya. Namanya kesimpulan, memang dia harus menjawab dari tujuan yang dibuat. Itu. Kalau tujuan yang dibuat di sini itu ada, saya lihat di dalam tujuan halaman 2 ya. Halaman 2 di sini tujuannya adalah ada pengenalan tugas dan fungsi ASN sampai dengan
menjadi perekam medis terampil yang mampu menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan. Nah, ini juga dari 4 poin ini sudah dijabarkan di dalam kesimpulan, itu sudah betul. Kemudian ditambahkan yaitu judul yang diambil itu pun juga ya, karena dibahas di sini, maka juga dimasukkan di dalam kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya adalah pemanfaatan mobile CKN di tengah revolusi digital sangat penting untuk meningkatkan ini dan seterusnya. Ya. Oke, itu sudah betul untuk bagian kesimpulan. Hanya saja untuk sarannya di sini kan hanya 1, 2, 3 yang hubungannya itu dengan 4 ataupun 5 kesimpulan. Nah, di sini ditambahkan yang nomor 6 dari kesimpulan itu pemanfaatan mobile CKN ini mau diapain gitu seterusnya. Kan Mbak Devi sudah melakukan inovasi ini, hasilnya sudah terbukti. Nah, kedepannya itu saranmu ya itu apa? Apakah untuk teman-teman pendaftaran ataukah untuk teman-teman puskesmas ya, ataukah saran yang dipakai istilahnya untuk peningkatan dari kecepatan gitu. Kira-kira apa Mbak? Saran yang bisa ditambahkan? Oke, berarti oke. Nah, karena RM-nya kan bukan cuma 1 ya. Di pendaftaran ada berapa Mbak? 3. Oke, 3 berarti berempat ya? Oke, yang musuh 2 ya. Oke, berlima. Nah, itu berarti sarannya adalah bisa kepada petugas rekam medis yang lain untuk ikut terlibat dan secara kontinu ya untuk menerapkan inovasi ini, sehingga tujuan dari misi kita yang keempat, pemberian pelayanan secara cepat dan tepat bisa tercapai gitu. Itu sarannya bukan hanya untuk BKD, DKK gitu ya, dan sesama P3K, tetapi lebih juga spesifik kepada inovasimu ini dipakai untuk siapa dan dilaksanakan untuk siapa. Ya, itu tambahan dari saya. Kemudian untuk sosial media, tadi saya senang lihat di sosmed di situ sudah memasukkan, coba bisa ditayangkan. Ya, itu pojok kanan ya, di media sosial ya. Itu juga sudah dimasukkan, berarti di IG kita atau di mana? Di web kita ya. Nah, oke. Berarti nanti bisa dimasukkan di mana lagi? Instagram kita ada. Oke, web kita juga sudah ada. Nah, cuma di laporan ini diambilkan belum ada. Jadi nanti bisa dimasukkan, dilengkapi ya. Untuk media sosial bisa ditambahkan. Kemudian ruang tunggu pasien ini juga sudah diberikan. Sudah ada 2. Oke. Sama. Tadi juga udah ada peningkatan Bu. Tadi ada 9 atau 10 pasien yang daftar MCKN. Oh, hari ini? Iya, hari ini. Berarti dari 4 kemudian jadi 7, kemudian hari ini jadi 9 atau 10. Kita tangan dong hasilnya ya. Dan biasa. Nah, ini yang kita cari. Oke, nanti di ruang tunggu di sini di lampiran juga belum ada, nanti ditambahkan. Itu dari saya, ya. Nah, terima kasih sekali lagi untuk inovasi dari Mbak Devi yang sudah dilaksanakan untuk mencapai misi kita yang keempat, yaitu untuk melaksanakan sistem pemberian pelayanan melalui sistem informasi yang cepat dan tepat. Oke, semoga dari inovasi yang diberikan ini istilahnya buat kita semua ini sangat bermanfaat dan berguna. Oke ya, sekali lagi tepuk tangan untuk inovasi dari Mbak Devi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya pengisian berita acara pada seminar hari ini.
Sudah selesai acara seminar pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.